Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, berjumpa lagi bersama gua Robi Saputra guys. Sebelumnya Robi ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin untuk teman-teman semuanya. Selamat merayakan hari raya Idul Fitri. Semoga sehat selalu di sana. Oke guys, di video kali ini Robi ingin mengajak teman-teman ziarah guys ke wali-wali Allah yang ada di kota Tangerang dan sampai Banten guys. Nah, insya Allah sambil ziarah Robi juga akan menjelaskan sedikit yang Robi tahu sejarahnya para wali-wali itu guys. Nah, yang pertama kita akan ke Abuya Dimyati Cilongok guys. Nah, lalu lanjut lagi ke Kidahlan. Kidahlan itu gurunya Abuya Dimyati guys. Nah, terus lanjut lagi kita ziarah ke Kimusa guys. Nah, Kimusa ini muridnya Kidahlan. Terus lanjut lagi ke Senawawi guys. Nah, udah itu kita lanjut lagi ke Sultan Maulana Hasanuddin Banten guys. Nah, masih saudara nih sama Senawawi. Yang terakhir kita ke Kisoleh di Gunung Santri guys. Nah, bukit sih guys dia, cuman orang nyebutnya Gunung Santri biasanya. Nah, jadi Kisoleh ini adalah murid dari Sultan Hasanuddin Banten ini guys. Oh ya guys, perjalanan ini Robi mulai dari Karawaci Tangerang guys. Ayo guys, langsung aja kita sana guys. Bismillahirrahmanirrahim, let's go. Alhamdulillah guys, tadi gua udah ziarah ke makamnya Abuya Dimyati dan Maji Uci dan Ibu Haja Nehaya guys. Nah, sekarang Robi akan ngejelasin sedikit guys sejarah Abuya Dimyati guys. Jadi Abuya Dimyati Cilongok ini guys lahir di Kampung Doyong, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang guys pada tahun 1928 Masehi guys. Abuya Dimyati merupakan pendiri Ponpes Al-Istiqlaliyah guys yang pertama kali berdiri pada tahun 1957 guys. Dan pesantren yang pertama didirikan Abuya Dimyati yaitu namanya Kowong Al-Hikam guys. Abuya Dimyati merupakan seorang ulama besar guys di kampung Cilongok tersebut. Pada zamannya ayahnya namanya Abuya Dimyati dan Kiai Haji Romli dan yang meninggal muda bersama istrinya guys. Ini Haja Nihaya guys, jadi meninggal muda tuh orang tuanya Abuya Dimyati guys. Abuya Dimyati dan adik-adiknya Dawing dan Haji Diong diangkat anak guys oleh Haji Sidik dan Haja Ilot yang merupakan orang paling kaya nomor 2 di kampung itu pada zaman itu guys. Nah, Abuya Dimyati guys banyak menghabiskan waktunya belajar di pondok pesantren guys. Dan Abuya Dimyati pun dijuluki si Bang Bara guys, artinya selalu berdengung dia ngaji itu guys. Karena setiap waktu selalu membaca kitab guys. Jadi rajin lah Abuya Dimyati itu guys. Nah, inilah guys perjalanan atau guru-gurunya Abuya Dimyati guys. Yang pertama ada namanya Kiai Haji Muhyiddin guys, Kosambi Blaraja. Yang kedua ada Kiai Haji Prawira guys, Sekong Pandeglang. Yang ketiga ada Kidahlan guys. Nah, di sini kita ke Kidahlan guys, nah di Rajak Tangerang. Yang keempat ada Mama Bakri
yang di Purwakarta, dan masih banyak lainnya guys yang nggak Robi tahu gitu guys. Abuya Dimyati menghabiskan belajar di pondok pesantren itu 15 tahun guys lamanya, lumayan guys, lama sekali. Nah, dan ini guys murid-murid Abuya Dimyati Cilangok. Yang pertama ada guru saya sendiri namanya Kiai Haji Turmudi guys, yang sekarang memimpin Ponpes Hudatul Umam guys di Kampung Pasirawi, Tangerang. Dan masih banyak yang lain guys, nah, dan Robi nggak tahu. Pondok pesantren pertama yang didirikan Abuya Dimyati namanya Kobong Al Hikam guys, yang berdiri pada tahun 1957. Nah, tadi udah jelasin guys. Dan pernah terjadi kebakaran guys selama 4 kali. Nah, itu karena ulah-ulah para jawara dan dukun guys, karena dia nggak suka dengan Abuya Dimyati. Ya, kita sekarang punya iri hati, jadi dia nggak suka lihat orang senang gitu guys. Kampung Cilangok itu guys dulunya bukan seperti sekarang yang kalian lihat guys. Jadi dulu itu namanya Kampung Ciwedari guys. Nah, dulu itu sebagai banyak orang jawara dan dukun gitu guys di sana. Abuya Dimyati wafat pada tanggal 1 Januari tahun 2001 guys, dan langsung diteruskan oleh putranya yang bernama Kiai Haji Uci Turtusi guys. Nah, jadi Kiai Haji Turtusi itu langsung melanjutkan dari 2001 sampai wafatnya tanggal 6 April 2021 guys. Berarti 21 tahun lah, 20 tahun lah. Nah, lalu setelah Abuya Uci wafat juga guys pada 6 April tadi 2021. Nah, sekarang pesantren Al Istiqlaliyah dilanjutkan oleh adiknya yang bernama Kiai Haji Tohawi Romli atau yang akrab disapa Haji Ento guys. Nah, oke guys, itu aja yang bisa Robi jelaskan sedikit sejarah dari Abuya Dimyati. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, tadi gue udah ziarah berdoa di makamnya salah satu gurunya Abuya Dimyati Cilangok guys, ini yang bernama Ki Haji Dahlan guys, Arjai Tanyakan. Nah, sambil santai Robi akan jelasin sedikit yang Robi tahu sejarahnya Ki Dahlan ini guys. Nah guys, jadi guys, Kiai Muhammad Dahlan tuh merupakan anak dari pasangan Kiai Haji Arjai dan Haja Siram guys. Kiai Dahlan merupakan berasal dari Pandeglang, Banten guys. Kiai Dahlan juga merupakan cucu dari Pangeran Sunyararas di Tanah Hara guys, yang nanti akan kita lewati. Saat Ki Dahlan berusia remaja guys, Ki Dahlan pun merantau ke kampung ini guys, namanya Kampung Tanjakan, Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang, Banten guys. Dulunya kampung ini terkenal dengan jawaranya guys, berarti sama kayak di Kampung Cilangok tadi guys, kurang lebihnya sama, hampir mirip. Ki Dahlan guys dulunya seorang pemain dalang dia. Dan apabila Ki Dahlan mendengar suara gamelan, maka spontan guys kakinya begini nih, macam kebau cimat keren gitu. Ki Dahlan awal pesantren guys pada umur
berumur 28 tahun guys, sudah cukup dewasa. Nah, dan inilah guys guru-guru yang pernah mengajar Kiai Dahlan guys. Yang pertama Kiai Najihun guys, Najihun. Yang kedua Syekh Asnawi Caringin Banten guys. Yang ketiga ada Syekh Husen di Carita guys, tetap di Banten. Yang terakhir ada Kiai Abdul Karim guys, Banten juga. Dan masih banyak yang lainnya guys yang belum Robi ketahui. Nah, dan ini guys murid-murid dari Kiai Dahlan guys. Yang pertama ada Abuya Dimyati tadi guys, Cilangok. Nah, lalu yang kedua Ki Musa guys, nanti nih akan kita jarain nih murid Kiai Dahlan ini guys. Yang ketiga ada Kiai Muhyiddin. Yang keempat ada Kiai Bahrudin. Nah, pada awalnya di pesantren Kiai Muhammad Dahlan guys belajar kepada Kiai Najihun, dan banyak sekali cobaan guys yang pernah dialami oleh Kiai Dahlan ini guys. Bahkan Kiai Dahlan guys pernah kaki dan tangannya itu penuh koreng guys, kalau kata anak santri sih buduk gitu loh guys. Nah, karena tidak boleh, jadi Kiai Dahlan itu tidak boleh tinggal di asrama guys sama teman-temannya, mungkin udah parah mungkin ya. Dan akhirnya Kiai Dahlan pun tidur di dapur gurunya guys, jadi dapurnya Kiai Najihun. Kiai Dahlan sangat jarang belajar guys, dia lebih banyak mengabdi atau membantu gurunya guys, kerjaan seperti menyapu-nyapu rumahnya gitu guys lah, banyak minum ya guys. Bahkan Kiai Dahlan pun pernah guys disuruh Kiai Najihun untuk membaca kitab sampai 3 kali dia tidak bisa guys. Nah, terus Kiai Najihun Kiai Dahlan meminjam kitab temennya, lalu alhamdulillah bisa guys. Itulah berkat ketawaduan, mau istiqomah guys kepada gurunya. Lalu suatu hari Kiai Dahlan saat di kebun guys sedang mencangkul, dibuat kaget guys karena ada seekor ular yang sangat besar, dan Kiai Dahlan pun berkata, kita sama-sama makhluk Allah, jangan saling mengganggu. Nah, kata Kiai Dahlan. Maka ular itu pun seketika pergi guys, entah kemana dia. Kiai Dahlan memiliki 2 istri guys. Nah, istri pertama itu Kiai Dahlan memiliki 2 istri guys. Istri yang pertama itu asli orang Tanjakan guys, orang sini Beraja. Lalu yang kedua menikah lagi guys, dinikahkan oleh gurunya yang bernama, yaitu dengan gurunya Syekh Asnawi, dengan wanita asli Caringin guys. Nah, dan ini anak-anaknya Kiai Dahlan guys, ada 8. Yang pertama 1 Kiai Abdul Fatah, yang kedua Kiai Abdul Muhid, yang ketiga Kiai Abdul Mutoli, yang keempat Kiai Haja Munayah, yang kelima Haja Sunnayah, yang keenam Haja Sunnayah, yang ketujuh Haja Hasanah, yang kedelapan Kiai Abdul Wafa guys. Kiai Dahlan mempunyai guru Toriko guys, yaitu Kiai Husen Carita, Syekh Asnawi, Syekh Abdul Karim, dan Kiai Tolib Khotib Sambas guys, Kalimantan. Nah, ini guru-guru Toriko beliau. Kiai Dahlan ketika itu diundang setelah wafatnya Kiai Dahlan guys, maka anak-anaknya dan cucunya terus memperjuangkan ilmu agama. Di antaranya ada Kiai Muhammad Zuhdi guys, yaitu cucunya Kiai Dahlan yang sekarang memimpin Ponpes Zuriyah Dahlaniyah guys, yang berdiri sejak tahun 2007 guys sampai sekarang. Masya Allah, semoga. Oke guys, begitu aja penjelasan gua tentang Kiai Dahlan ini, semoga bermanfaat. Kita lanjut ziarah ke muridnya, yaitu Ki Musa. Let's go.
Alhamdulillah guys, tadi kita Robi udah sempetin ziarah ke makamnya Ki Musa, dan Robi akan menjelaskan sedikit yang Robi tahu sejarahnya Ki Musa ini guys. Dan Ki Musa ini salah satu murid dari Kiai Dahlan tadi guys yang kita ziarahin. Nah, dan salah satu kampungnya guru saya yaitu kampungnya Kiai Haji Turmudi guys, Basirawi. Nah, sekarang Robi akan jelasin sedikit sejarahnya guys. Ki Musa itu adalah seorang wali Allah guys, yang tinggal di kampung sini guys ya, Kedung Dalem, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang guys, Banten, yang dikenal oleh masyarakat suka bertani guys. Ki Musa merupakan anak terakhir guys dari 3 bersaudara, yaitu Muhammad Nasihan, Mauju, dan terakhir Ki Musa guys yang sekarang kita jalin tadi. Ki Musa lahir dari pasangan dari Haji Asimun dan Haja Siti Khadijah guys. Ini makamnya samping ibundanya. Saat ibu Ki Musa mengandung, dia bermimpi guys bertemu seorang wali Allah. Dalam mimpinya itu, wali itu berkata, jaga baik-baik anak ini, karena anak ini akan menjadi orang besar nantinya. Setelah lahir dan meranjak remaja guys, Ki Musa pun mulai belajar di berbagai pondok pesantren guys. Nah, inilah guru-guru Ki Musa. Yang pertama Kiai Haji Dahlan guys yang tadi kita ziarahin tuh. Nah, yang kedua Ki Lebar ada di Cikupa, Tangerang. Yang ketiga ada Haji Kalimi guys yang ada di Kronjo, Tangerang. Yang terakhir ada Ki Umar, Kresek, Tangerang. Dan masih banyak lainnya guys yang belum saya ketahui. Dan setelah besar dan setelah selesai belajar guys di berbagai pondok pesantren, Ki Musa pun mulai mencari jati dirinya guys. Nah, anak muda kan nyari jati diri sampai Ki Musa lebih sering nongkrong guys di tempat keramaian. Nah, awal-awalnya nih, dan suka berjalan kaki guys, jauh. Suka jalan kaki Ki Musa dari Tangerang ke Jakarta, ke Bandung, ke Cirebon, bahkan sampai Lampung guys, pernah jalan kaki. Masya Allah, kita belum tentu sanggup guys. Selama itu pula Ki Musa terkadang dianggap orang gila guys oleh masyarakat sini, karena jalan kaki tadi kan. Nah, karena sering jalan kaki. Tapi Ki Musa nggak pernah sakit hati guys, dia selalu tersenyum. Nah, yang perlu kalian ketahui guys, Ki Musa Siti Khadijah ini adalah seorang pedagang guys di pasar. Nah, peninggalan Ki Musa guys yang masih saat ini yaitu sumur tadi guys yang kita lihat tuh, sumur peninggalan Ki Musa. Nah, ini juga sama guys, sumur juga nih. Biasanya para biasanya suka mandi situ guys, mencari barokah, walau alam kan. Dan perjalanan Ki Musa pun terhenti guys sejak ada orang dari Bandung ke rumahnya, karena konon katanya Ki Musa pernah mengobati orang sakit guys di Mekah sono. Padahal Ki Musa nggak pernah kemana-mana, di sini aja. Dan pada saat itu masyarakat tidak ada yang percaya guys, karena emang di sini wujudnya, walau alam kan. Maka pada tahun 80-an guys, Ki Musa mengurung diri. Jadi dia nggak mau ketemu orang-orang guys.
ingin menjauhi dari sifat keduniaan, dan banyak orang berdatangan berduyun-duyun cakap Cima untuk bersilaturahmi guys ke rumah Ki Musa sini. Namun Ki Musa nggak mau ketemu guys. Tawadu itu lah guys, tawadun guru-guru kita guys. So, hanya bisa salaman guys di pintu yang kecil. Cuma sekarang udah dibongkar ya. Nah, lalu pada tahun 90-an sampai tahun 2000 guys, Ki Musa benar-benar mengurung dirinya guys, nggak mau ketemu siapa-siapa, mau abangnya mau siapa nggak mau. Sampai Ki Musa wafat pada tanggal 2 Mei tahun 2000 guys. Wafat itu pun diketahui oleh tukang bangunan guys nih, yang sedang memperbaiki makam ini nih. Nah, baru tahuan itu Ki Musa dilihat orang oleh tukang bangunan terkapar di belakang pintu yang dilubang itu guys. Nah, tempat dia mengurung diri tadi kan. Ki Musa pun dimakamkan di samping ibunya. Ini yang kita jalan tadi ini, Ki Musa sama ibunya. Oke guys, begitu aja yang bisa Robi jelaskan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ziarah guys ke Syekh Nawawi Tanah Hara. Let's go. Guys, tadi gua udah ziarah ke kediaman Syekh Nawawi guys. Jadi ini tuh bukannya makam Syekh Nawawi guys, hanya napak tilas atau ini tempat kelahiran Syekh Nawawi guys. Nah, jadi kalian perlu ketahui itu, dan beliau dimakamkan di Mekah guys. Oke guys, Robi akan menceritakan sedikit yang Robi tahu guys, sejarah Syekh Nawawi guys. Jadi guys, Syekh Nawawi itu merupakan anak dari pasangan Kiai Haji Umar dan Haja Zubaidah guys. Syekh Nawawi lahir di sini guys, Kampung Tanah Hara, Banten, pada tahun 1813 Masehi guys, atau 1230 Hijriah. Syekh Nawawi merupakan keturunan ke-12 guys dari Sunan Gunung Jati Cirebon. Nah, jadi masih saudara tuh sama Sultan Banten guys, nanti yang akan kita jarain ya di sini nih. Nah, nama kecil Syekh Nawawi guys merupakan Abu Abdul Muti. Syekh Nawawi memiliki 2 istri, yaitu namanya Hajah Nasimah dan Hajah Hamdana. Dari istri tersebut, Syekh Nawawi memiliki 5 anak guys. Nah, yang bernama Rubiah, Zahra, Nafisah, Maryam, dan Abdul Muti. Syekh Nawawi dijuluki sebagai Bapak Kitab Kuning guys, karena begitu banyak karya-karya beliau guys yang nggak terhitung guys. Karya Syekh Nawawi itu guys sekitar 115 kitab guys, meliputi ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, dan ilmu hadis guys. Syekh Nawawi guys belajar ilmu pada usia 5 tahun guys tuh. Usia 5 tahun udah belajar agama guys. Kita belum ngerti apa-apa. Belajar kepada ayahnya sendiri, yaitu Syekh Umar. Nah, pada usia 8 tahun Syekh Nawawi bersama adik-adiknya belajar ke
Kiai Haji Sahal. Kiai Sahal itu ulama di Banten ini guys. Nah, jadi yang termasyhur loh. Pada usia 15 tahun, Syekh Nawawi menunaikan ibadah haji dan sambil belajar guys di ulama-ulama Makkah. Jadi harusnya 15 tahun Syekh Nawawi udah kesana guys ke Makkah. Nah, berikut ini guys guru-guru Syekh Nawawi saat di Mekah, yaitu Syekh Ahmad Khotib Sambas NTB guys, salah satu guru Thariqah. Terus Syekh Zainuddin, Syekh Isyabuddin, Syekh Khalil Bangkalan guys, Madura. Terus dan masih banyak guys guru-gurunya lain yang saya nggak tahu. Dan inilah guys murid-murid Syekh Nawawi guys. Yang satu ada Syekh Khalil tuh. Jadi Syekh Nawawi belajar ke Syekh Khalil belajar ke Syekh Nawawi itu. Jadi saling tawadu guys, guru sama guru, masya Allah. Itulah guys kata tawadu guru-guru kita guys, yang patut kita contoh. Ajo murid Syekh Nawawi nu kedua Syekh Asnawi guys, Caringin tuh. Yang ketiga Syekh Muhammad Zainuddin, orang NTB, dan masih banyak yang lainnya guys. Dan inilah guys karya kitab-kitab hasil karangan Syekh Nawawi. Yang pertama ada Tangkil Qaul tuh yang suka anak-anak belajar di pesantren guys. Yang kedua Nasyul Ibad. Nah, yang ketiga Sulamul Munajat. Yang keempat Fathul Majid, dan masih banyak lainnya guys. Karya-karya Syekh Nawawi ada 115 kitab guys. Kalau disebutin udah panjang guys. Nah, berikut ini guys karomah Syekh Nawawi guys, sedikit ceritakan guys biar nggak terlalu panjang. Saat Syekh Nawawi masih kecil bermimpi minum air sampai habis guys, masih kurang. Lalu minum sumur, beak bae, aja minum cair laut, beak di bae. Cerita ke bapaknya, ke Syekh Umar. Lalu kata Syekh Umar, jangan ceritakan kepada siapa-siapa Nawawi, karena kelak kamu akan jadi orang besar, maksudnya menjadi ulama besar kayak anak Arab. Oke guys, begitu aja yang bisa Rob jelaskan guys. Maaf kalau ada yang kurang. Sekarang kita lanjut ziarah ke Banten. Let's go. Udah ziarah ke makamnya Kang Hasanuddin guys. Berhubung cuacanya panas jadi gua copot peci guys, aduh panas banget guys gila. Nah guys, Robi akan menjelaskan sedikit sejarah dari Sultan Maulana Hasanuddin ini guys. Jadi Sultan Hasanuddin ini merupakan seorang pendiri pertama Kesultanan Banten guys, pada tahun 1552 hingga 1570 Masehi guys. Sultan Hasanuddin lahir pada tahun 1479 Masehi di Cirebon, Jawa Barat ya. Dan Sultan Hasanuddin juga merupakan putra dari Sunan Gunung Jati guys, Cirebon. Dan ini kaum Nganten guys. Sultan Hasanuddin juga bergelar Pangeran Samakingking guys. Nah, gelar ini diberikan oleh kakeknya yaitu Prabu Sroswan, seorang bupati di Banten pada zamannya. Sultan Hasanuddin juga memiliki saudara kandung guys yang bernama Ratu Winaon.
Dalam pemerintahan Sultan Hasanuddin, dia berhasil mendirikan 3 institusi penting. Yang pertama, Masjid Agung Banten, guys, sebagai kegiatan agama, guys, seperti kalian lihat saat ini. Yang kedua, Keraton Sorosoan, guys, yang kalian lihat sebagai pusat pemerintahan. Dan yang ketiga, pelabuhan, guys, sebagai sentral perekonomian, guys. Selain itu, Sultan Hasanuddin juga menguasai wilayah Lampung yang banyak menghasilkan rempah-rempah. Sultan Hasanuddin Banten dikenal sebagai bandar besar yang menjadi persinggahan utama dan penghubung antara pedagang dari Arab, Persia, India, dan Cina, guys. Sultan Hasanuddin wafat pada tahun 1570 Masehi dan dimakamkan di Masjid Banten ini, guys. Nah, setelah wafat, guys, maka kerajaan Banten pun diteruskan, guys, oleh anaknya, yaitu yang bernama Sultan Maulana Yusuf, guys. Guys, itu aja yang bisa Robi jelaskan tentang sedikitnya sejarah Sultan Hasanuddin, guys. Sekarang Robi ingin lanjut ke Kisoleh, yaitu murid dari Sultan Hasanuddin sendiri. Nah, guys, let's go. If you wanna leave this town, baby, I'm lost, I'm fading now. Baby, I'm lost, I'm fading now. Tell me if you wanna go sometime. Yeah, we could be alone tonight. Baby, I'm lost, I'm fading now. Baby, I'm lost, I'm fading now. Alhamdulillah, guys, selesai sudah perjalanan ziarah kita, guys, terakhir di Kisoleh bin Abdurrahman, guys, yaitu salah satu muridnya tadi yang kita jalan, guys, Sultan Banten Hasanuddin. Nah, lebih akan menjelasin sedikit, guys, gimana sejarahnya Kisoleh ini, guys. Jadi, guys, tempat ini berada di bukit, guys. Orang biasanya nyebutnya Gunung Santri. Padahal ini bukan gunung sih, bukit, hanya bukit itu. Yang berada di Desa Bojonegara, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten, guys. Desa ini berada di sebelah barat laut daerah pantai utara, guys. Yang lebih tepatnya 7 km dari kota Cilegon. Nah, jadi udah dekat-dekat Merak lagi. Di bukit ini, guys, terdapat makam wali Allah yang tadi kita jalan, guys, yang bernama Syekh Muhammad Soleh, guys. Jarak tempuh dari tadi, guys, dari bawah sampai ke atas ini itu paling 500 meteran, guys, tingginya. Nah, kampung ini berada di sekitar Gunung Santri ini, guys. Itu ada 5 desa. Yang pertama desa Kampung Jangkungan, yang kedua Kampung Lumajang, yang ketiga Kampung Pangsoran, yang keempat Kampung Ciranggon, yang kelima Kampung Beji, guys. Nah, Syekh Muhammad Soleh memiliki murid, guys, yang selalu setia menemaninya. Tadi yang di
Dalam guys ada 3, yakni bernama Malik, Israel, dan Ali Akbar guys. Nah ini guru-guru Kisoleh guys, yaitu Sunan Gunung Jati, yaitu bapaknya Sultan Hasanuddin Banten. Yang kedua Sunan Ampel guys, dan masih banyak lainnya yang enggak Robi ketahui ya. Saya Muhammad Soleh juga guys, pernah menjadi penasehat dan pengawal Sultan Hasanuddin Banten guys. Nah dan saya Soleh juga pernah membantu Sultan Hasanuddin melawan Prabu Pucukumun guys. Nah yang terjadi perperangan dan berhasil menang. Karena saat itu Ki Soleh menyamar atau berubah menjadi ayam guys. Jadi saat itu Pucukumun ingin beradu kesaktian tapi dengan seekor ayam guys. Nah dengan usul-usulan, jadi muridnya Sultan Hasanuddin ini bersedia untuk dirubah menjadi ayam guys, berubah jadi ayam sehingga menang guys. Maka Pucukumun berlari ke Ujung Kulon guys. Nah maka disebut kadang Baduy guys, dengan Baduy. Nah itu titisan Pucukumun. Ki Muhammad Soleh guys wafat pada tahun 950 Masehi atau 1550 Hijriah guys, dalam usia 76 tahun. Oke guys, itu aja yang bisa Robi sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Semoga teman-teman kalau punya rezeki bisa ziarah dari tadi, dari Abah Dimyati sampai ke sini guys, Ki Soleh. Mohon maaf kata salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.